Halo semuanya, selamat datang di Kisah Bijaksana. Kali ini kita akan menceritakan salah satu kisah terbaik yang pernah kita bawakan di channel ini. Saya benar-benar berharap teman-teman bisa menyimak kisah ini sampai pesan akhir yang kami sampaikan, agar pelajaran dari kisah ini bisa memberikan manfaat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Suatu ketika di sebuah desa yang cukup ramai di dekat sebuah lereng gunung, hiduplah seorang pemuda pemalas bernama Taju. Ia tidak pernah mau bekerja keras untuk mendapatkan apa yang ia inginkan, bahkan untuk mencari makan sekalipun. Namun beruntungnya ia memiliki otak yang cukup encer. Ada saja cara yang ia pikirkan untuk mendapatkan makanan dengan mudah. Suatu pagi, ketika Taju tengah berjalan di pasar, ia melihat sekeliling, mencari ide bagaimana ia akan mendapatkan sesuatu untuk sarapan pagi ini. Tak memperhatikan jalan, tiba-tiba seorang pria paruh baya menabrak dirinya hingga apel di dalam kantung yang dibawa pria itu jatuh berserakan. Taju dengan sigap membantu pria itu mengutip semua apel yang berserakan. Pria itu meminta maaf sebab tidak memperhatikan jalan sampai menabrak Taju. Juga telah merepotkannya membantu mengutip semua apel itu. Melihat kebaikan Taju yang bahkan rela membantu meski ia sudah menabraknya, membuat pria itu terkagum, lalu menawarkan sebagian apel yang ia bawa sebagai ucapan maaf sekaligus terima kasih. Misi pemuda malas itu berjalan dengan sempurna. Tak disangka, kejadian itu ternyata hanyalah akal-akalan Taju guna mendapatkan makanan untuk sarapan pagi itu. Setelah mengisi perutnya, Taju memutuskan untuk pergi ke pinggiran desa untuk tiduran di bawah sebuah pohon, bermalas-malasan sambil menikmati angin segar. Tidak ada niatnya sedikit pun untuk bekerja sebagaimana pemuda lainnya. Hingga sampai pada siang hari, perutnya yang sudah mulai lapar lagi membangunkan Taju dari tidurnya. Ia pun mulai memutar otaknya yang encer untuk mendapatkan makan siang. Sembari berpikir, ia mulai berjalan menyusuri jalan setapak di pinggiran desa itu. Langkahnya terhenti ketika ia melihat sebuah pohon apel berbuah lebat. Namun begitu, ia merasa bosan harus makan apel lagi siang ini. Dan lagi-lagi, otak encernya segera memberikan jawaban. Ia merencanakan untuk memetik cukup banyak apel untuk ditukarkan di pasar dengan roti yang enak. Tanpa terbersit dalam pikirannya bahwa pohon apel itu bukanlah miliknya. Tanpa berlama-lama, Taju segera menaiki pohon apel itu, memetik semua yang bisa ia jangkau, menjatuhkannya ke tanah, untuk kemudian dia kumpulkan nanti saat turun. Namun naas, si pemilik kebun tiba-tiba datang dan membuat Taju kelabakan. Dengan sigap Taju segera turun dan berlari secepat mungkin untuk menyelamatkan diri. Tidak mungkin ia akan selamat dari hukuman dengan begitu banyak apel yang berserakan di tanah. Si pemilik kebun yang memang sedang berjalan ke arah pohon itu segera menyadari bahwa ada pencuri apel. Melihat begitu banyak buah apelnya berserakan di tanah membuatnya murka. Ia berlari mengejar Taju dengan parang di tangannya. Siapapun itu dia harus diberi pelajaran, pikir si pemilik kebun yang berlari dengan wajah beringas. Bukannya berlari pulang, Taju yang cerdas memilih untuk berlari ke hutan agar langkahnya tidak mudah diikuti dan menghilangkan jejak. Beberapa waktu berlalu, setelah merasa aman dari kejaran si pemilik kebun, disinilah Taju berhenti di tengah hutan, terlelah dengan perut yang lapar. Taju pun beranjak untuk mencari jalan setapak yang akan membantunya keluar dari hutan itu, sembari melihat sekeliling jika saja ada sesuatu yang bisa ia makan. Namun sialnya, hingga sore hari, ia masih kesulitan mencari jalan pulang dan sama sekali tidak mendapatkan apapun di hutan untuk mengisi perutnya. Hingga akhirnya ia pun menemukan jalan setapak yang bisa membawanya kembali ke desa. Perlahan sambil merasakan lapar yang sudah mulai terasa menusuk lambungnya, Taju menyusuri jalan itu, berharap bisa sampai desa sebelum malam tiba. Dan harapan yang tidak pernah Taju pikirkan sebelumnya kini berada di depan matanya. Sebuah rumah kecil ia temui di tengah hutan itu. Juga seorang pria tua yang baru saja pulang dari hutan untuk mencari kayu bakar. Dengan penuh harapan, Taju segera menghampiri pria itu.
berharap ia akan mendapatkan sesuatu untuk mengisi perutnya yang lapar. Taju menyapa si pria tua dan memperkenalkan diri. Dia bercerita kalau dirinya tersesat di hutan dan tidak tahu jalan pulang. Ia berharap pria tua itu berkenan untuk memberinya makanan untuk sekedar mengganjal perutnya. Pria tua yang telah Taju kenal sebagai Pak Rudolf menyambut Taju dengan senyum hangat. Ia mempersilahkan pemuda yang terlihat sangat lesu di depannya itu masuk ke dalam rumahnya. Tanpa banyak kata, ia masuk ke dapur, menyediakan 2 potong roti dan segelas susu untuk Taju. Melihat piring yang digunakan sang kakek untuk menyediakan roti itu membuat Taju terkejut. Sebuah piring yang terbuat dari emas. Telah coba Taju teliti dengan seksama ketika Pak Rudolf masuk ke dapur, dan benar saja itu adalah sebuah piring emas asli. Taju tertegun tak percaya. Bagaimana mungkin seorang pria tua yang hidup sederhana di hutan memiliki barang yang sangat berharga? Hingga terpikir oleh Taju, jika saja ia bisa memiliki piring emas itu, maka ia bisa menikmati hidup dan makanan enak setiap hari tanpa bekerja. Sungguh itu adalah gambaran nyata dari impian seorang pemalas sejati. Pak Rudolf kemudian menyarankan Taju untuk menginap di rumahnya, sebab malam yang gelap telah datang. Taju yang tidak mungkin mencari jalan pulang di malam yang gelap itu, tentu menyetujui saran Pak Rudolf dan mengucapkan terima kasih. Di dalam kamar bersih yang telah disiapkan oleh Pak Rudolf, meski sudah melakukan perjalanan yang melelahkan dan mengisi kenyang perutnya, Taju terlihat tidak bisa tidur sebab terus terpikirkan piring emas itu. Di tengah malam, ia menyelinap ke dapur mencari piring emas itu. Tidak butuh waktu lama, Taju menemukan piring itu tergeletak dengan piring lainnya tanpa pengamanan. Namun begitu, kegelapan malam di tengah hutan membuat Taju berpikir 2 kali untuk kabur membawa piring emas itu. Hingga otak cerdasnya pun menemukan solusi yang cukup cemerlang. Ia mengendap berjalan ke belakang, kemudian menyembunyikan piring emas itu di sebuah kolam alami yang berada tidak jauh dari rumah Pak Rudolf. Merasa misinya sudah aman, ia pun kembali ke dalam rumah sederhana itu dan akhirnya bisa tertidur dengan nyenyak. Keesokan paginya, seperti biasa Pak Rudolf bangun pagi sekali. Saat hendak ke dapur, ia menemukan bahwa lantai rumahnya sedikit basah dan juga menemukan bahwa piring emasnya telah hilang. Melihat 2 kejanggalan itu, Pak Rudolf beranjak keluar rumah, berkeliling sebentar mencari jawaban, hingga ia menemukan jejak kaki dari lumpur yang berasal dari kolam di belakang rumahnya. Ia turun ke dalam kolam dan mencari tahu, dan benar seperti perkiraannya, ia menemukan piring emas itu telah disembunyikan di dalam kolam. Pak Rudolf sedikit terbayang dengan apa yang terjadi. Pelakunya mungkin tidak berani membelah hutan pada malam hari, lalu ia menyembunyikan piring ini di dalam kolam. Namun sayang saat ia kembali, kegelapan malam membuatnya tidak melihat jejak lumpur yang ia tinggalkan. Pikir Pak Rudolf yang masih tenang dan sama sekali tidak terlihat marah. Saat matahari sudah mampu menyinari rumah sederhana Pak Rudolf, si pemuda pemalas itu pun terbangun. Ia menyapa Pak Rudolf yang kemudian mempersilahkannya untuk sarapan terlebih dahulu sebelum kembali ke desa. Setelah menyelesaikan sarapannya, dengan sopan Taju berterima kasih atas segala bantuan Pak Rudolf dan segera berpamitan. Pria tua itu tersenyum hangat dan mempersilahkan Taju mengambil langkahnya. Melihat ketenangan Pak Rudolf membuat Taju sedikit terheran. Kenapa pria tua itu terlihat begitu tenang dan sama sekali tidak membicarakan tentang piring emasnya yang telah hilang? Pikir Taju sambil berjalan ke arah desa untuk mengelabui Pak Rudolf. Dan ketika rumah sederhana itu tidak terlihat lagi, Taju segera menyelinap ke semak-semak dan berjalan menuju telaga di belakang rumah Pak Rudolf. Namun tidak seperti yang ia harapkan. Di tengah telaga itu, ia sama sekali tidak bisa menemukan piring emas tersebut. Hingga suara yang tidak asing tiba-tiba mengejutkan dirinya. Pak Rudolf berdiri di belakang Taju dan bertanya apa yang sedang ia lakukan. Terkejut sekaligus bingung, otak Taju yang cerdas segera mencari jawaban yang cukup logis.
Ia menjawab jika mandi sebelum melakukan perjalanan jauh tentu akan cukup menyegarkan dan menambah semangat. Pak Rudolf menjawab dengan bijak jika kolam itu sangat berlumpur dan Taju mungkin tidak menyadarinya tadi malam sebab keadaan gelap. Begitu pula dengan jejak lumpur yang berjalan ke arah rumahnya. Taju tertegun tidak bisa berkata-kata. Ia menyadari bahwa dirinya telah tertangkap basah. Tidak ada yang bisa ia katakan kecuali penyesalan dan permintaan maaf. Teman-teman, ada dua pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Yang pertama, perbuatan tidak bermoral seringkali datang dari rasa malas, seperti pencuri yang malas bekerja, mahasiswa yang menggunakan jasa tulis skripsi sebab malas belajar dan menulis, hingga banyak hal tidak bermoral lainnya. Cukup sudah rasa malas menjauhkan impianmu. Lawan dan kalahkan sebelum ia juga merusak moralmu. Dan pelajaran kedua, orang pintar tidak akan pernah mengalahkan orang bijak. Orang bijak yang menang akan bersyukur dan rendah hati. Orang pintar yang menang akan merasa hebat dan sombong. Orang bijak yang kalah akan bersabar dan belajar. Dan orang pintar yang kalah akan gelisah dan kesal. Maka dari itu, jadilah bukan hanya orang pintar, tapi juga orang bijak. Jangan lupa tinggalkan like dan komentar positif jika video ini membantumu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kisah berikutnya.